kali. Karena ciri kapi ini ciri yang tumbuh dalam batin kita. Baru kita lepas daripada syirik kafi, tidak terlihat ada wujud selain Allah dalam batin kita. Tidak ada makna wujud perbuatan yang memberi bekas selain daripada perbuatan Allah. Tidak ada sifat yang menentukan kecuali sifat Allah. Tidak ada zat yang berdiri sendirinya kecuali Allah. Jadi kita hilang kita dalam perbuatan Allah, dahir kita. Hilang batin kita dalam sifat Allah. Hilang zat kita, wujud kita dalam zat. Baru ketika dikatakan bisa kita mengatakan Tuhan yang Maha Esa. Tuhan. Jadi kalau masih ada kita, ini kita belum bisa bermakrifat dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu adalah ajaran sufi. Karena kita umat Islam, kita meyakini bahwa Tuhan itu dekat dengan kita. Mana yang dekat Tuhan itu dengan kita, dengan istri kita dengan kita, dekat Allah. Mana yang dekat Allah dengan kita, dengan anak kita, dengan kita, karena Allah itu dekat. Sebagaimana firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanya akan engkau oleh hamba-hambaku mengenai aku dekat. Bahkan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba ini, kepada makhluk ini, kepada kita ini daripada urat leher kita. Mana yang dekat Allah dengan urat leher kita? Lebih dekat Allah pada kita daripada wujud kita. Mana daripada wujud perbuatan kita, Allah lebih dekat pada kita. Wujud sifat kita, Allah lebih dekat pada kita. Karena perbuatan kita tidak bisa berbuat kalau tidak ada ikhtiar Allah, kalau tidak ada izin Allah. Begitu juga bahwa Allah itu sangat dekat. Dekat Allah itu pada kita daripada wujud kita. Apakah kita ada bermakrifat kepada Allah seperti itu? Kalau ada, bahwa kita baru kita tahu mengetikadkan, meyakini, mengimani Tuhan yang Maha. Jadi Tuhan yang Maha Esa tempat kita kembali, karena tidak bisa terjadi apa yang terjadi kalau tidak dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini sebenarnya Tuhan yang Maha Esa. Dan kemudian bahwa dengan makna ada bahwa manusia yang adil lagi beradab. Manusia adil lagi beradab itu siapa sebenarnya? Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah manusia yang adil lagi beradab. Adil tidak ada zalim. Beradab dia tahu batas-batas. Siapa yang paling tahu manusia adil beradab? Adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita. Karena negara ini sebenarnya negara Islam sebenarnya. Negara Islam sebenarnya. Cuma malu kita orang negara mengatakan kita orang Islam, jadi lucu nih. Negara Islam. Karena dengan dasar dua ini, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kita bersyahadah pada Allah, bersyahadah pada Rasul, ini penyebab kalau agama sah sembahyang kita. Kalau kita belum dapat menyaksikan Allah dan Rasul, belum sah sembahyang kita, belum sah puasa kita, belum sah haji kita. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia adil beradab, belum sah demokrasi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijakan ini belum sah. Karena bukan didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan didasarkan kepada manusia adil lagi beradab. Kita mendasarkan kepada manusia-manusia fasik. Tahukah Anda manusia fasik? Kurang peduli kepada agama. Jadi kita mendasarkan kepada organisasi kita. Ada yang kepada Golkar, ada kepada PDI, ada kepada
yang lain-lain, tidak didasarkan kepada Tuhan yang Maha Esa, manusia adik beradik, maka tidak ada terjadi kesatuan, kasih sayang kita sebagai warga negara antara satu dengan yang lain. Sayang orang Jawa kepada orang Aceh, orang Aceh juga sayang pada orang Jawa. Jadi maka ada hidup kasih sayang mulai dari Papua sampai ke Sabang, hidup kasih sayang, dibantu-bantu demi untuk negara yang kita cintai ini. Maka dengan kasih sayang itu terjadilah keadilan. Terjadi keadilan. Artinya peduli. Tidak melihat dia orang Aceh, tidak melihat dia orang Jawa, tidak melihat. Kita sama-sama sebagai warga negara yang baik. Para hadirin hadirat sekalian, untuk mendapatkan pemahaman Tuhan yang Maha Esa ini, maka saya menggagas zikir ratib siribe ini. Zikir ini bukan hanya zikir-zikir saja, zikir yang menghasilkan makrifat. Yang menghasilkan makrifat. Tahukah anda makrifat? Yang menghasilkan cahaya Allah itu masuk ke dalam hatinya, tidak teringat lainnya makrifat. Ini zikir. Karena zikir yang menghasilkan makrifat, bermakrifat, itulah yang mendahirkan akhlak-akhlak yang bagus. Disitulah yang mudah kita untuk melakukan perintah, menjauhkan larangan, tidak melakukan maksiat, tidak ada narkoba, tidak ada sabu-sabu. Dengan makrifat itu juga kita